Inilah Payan Praja. Payan melindungi tiap praja yang dihuni oleh masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 14.18 kita lanjutkan lagi menuju puncak Gunung Ungaran. Ya mas. Nah. Oke, selamat kembali bergabung bersama saya HP Arafat di Payan Praja. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat apa saja tergantung kapan Anda menontonnya. Sebelum berlanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke semua konco-koncomu, sedulur-sedulurmu dimanapun mereka berada, biar saya tambah semangat melanjutkan pendakian Gunung Ungaran ini. Ini untuk mencapai titik puncak dari Gunung Ungaran, saya melakukan solo hiking dengan medan yang beraneka macam. Ada yang landai, ada yang lurus, ada yang jenglak-jenglak, ada yang terjal-terjal. Pokoknya Gunung Ungaran ini gunung yang beragam medannya. Menurut ceritanya, Gunung Ungaran ini merupakan kuburan dari Rahwana saat dia kalah dari Prabu Rama. Lalu Rahwana itu dikubur di sini, dan gundukan kuburannya itu inilah Gunung Ungaran. Menurut ceritanya seperti itu, konco-konco. Ini kita lanjutkan lagi menuju puncak dari Gunung Ungaran, konco-konco. Depan itu konco-konco sudah terlihat pos 2, konco-konco. Nanti kita istirahat lagi di pos 2. Gunung Ungaran sendiri terkenal dengan medan bebatuan campur tanah yang menghasilkan estetika tersendiri daripada gunung-gunung lainnya. Inilah karakteristik dari Gunung Ungaran, konco-konco. Empat 14.33 kita sampai di pos 2 Watu Jajar, konco-konco. Dari pos 2 ini kita dapat pelajaran noto ilat ben ora kualat. Yo konco-konco, ilate ditoto ben ora kualat. 14.42 dari pos 2 kita lanjutkan lagi menuju pos 3, konco-konco. Monggo Pak, Bu. Ini orang-orang beramai-ramai turun dari gunung. Ini saya baru naik gunung. Tapi ya asik sih kalau kita naik gunung itu nggak ramai. Apalagi nanti kalau di puncak itu cuma 1-2 orang, wah asik banget konco-konco. Terus ikuti ya konco-konco, biar saya ada temannya. 15.02 kita sampai di pos 3 ini, konco-konco. Jadi dari pos 2 ke pos 3 ini memakan waktu yang cukup sedikit. Yang penting ora kakean leren-leren, kakean foto-foto. Wih, kuncinya nek muncak, nek pengen cepet. Ini kita sampai di pos 3 Watu Serumpek. Dari pos 3 ini kita dapat pelajaran lagi noto rasa ben ora ciloko. Jadi rasanya ditoto ben ketika ada sesuatu itu kita bisa merasakan, sehingga untuk celaka kita bisa menghindarinya. Gitu kira-kira penafsiran dari saya. Kita istirahat dulu ya konco-koncoku. 15.38 kita start dari pos 3 menuju puncak dari Gunung Ungaran, konco-konco. Biar saya tambah semangat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke semua konco-koncomu, dulur-dulurmu, gendakamu, opo wae lah. Pokoknya di share ya, biar subscribe, like, komen. Ngono ya konco-konco. Medannya terjal ini konco-koncoku. Medannya ini benar-benar wah, ini di mata itu udah bikin mak teratap gitu.
Ada tangga-tangga unik ini. Ini buatan manusia yang kayak gini nih. Tangga-tangga yang tersusun dari balok-balok kayu. Ini yang dinamakan ondo rantai. Karena bentuknya kayak rantai merantai gitu, makanya tangganya itu disebut ondo rantai. Sampai ondo rantai 15.50. Kita lanjut terus. Gas tanpa istirahat konco-konco. Kita foto-foto sebentar ya konco. Ada monyet ini. Ini monyetnya melompat-lompat ini kayak Kera Sakti. Semoga satwa-satwa di Gunung Ungaran ini masih terjaga dan terpelihara tanpa adanya pemburu liar. Tuh konco-konco melompat-lompat kayak Kera Sakti. belas kita sampai di pos 4 Kolo Keciko. Lihat sini aja. Medannya untuk sampai di pos 4 ini cukup. Wah, ini bukan tempat kalian main-main ini. Jadi kalian harus siapkan fisik dan siapkan mental juga, biar nggak ada apa-apa dalam pendakian kalian. Daripada nanti ada kata-kata berangkat bareng pacar, pulang sama tim SAR. Kan ya wagu to konco-konco. Dari pos 4 ini kita dapat pelajaran noto pola benorak salah. Ilingo polahe ditoto, dadi nek ning gunung ki ya sopan santune, tata kramane iki dijaga, polahe dijaga. Mergo ora cuman awake dhewe tok, ora cuman menungso tok, tapi akeh sing bersinggungan di tiap pendakian kalian, pendakian kita. Gitu. Kita istirahat dulu ya konco-konco. 16.27 kita lanjutkan lagi dari pos 4 ini konco-konco. Monggo Mas, Mbak. Dari pos 4 ini kita akan bertemu percabangan ya konco-konco. Jadi ada yang langsung ke puncak Bandolan, ada yang melewati hutan hantu, baru ketemu persimpangan antara puncak Benteng Rider dan puncak Botak. Jalur sini kalau mau ke puncak Bandolan, ini kita ke puncak Botak lewat jalur hantu katanya. Ih, takut. Hantu apakah yang akan kita temui nanti? Ikuti terus pendakian saya ini di Payon Praja, Kabupaten Semarang. Suasananya sadu ini. Udah mulai turun kabut. Dan tempat ini sering dibuat foto-foto karena vegetasinya yang rapat. Suasananya ini loh, benar-benar menegangkan. Mana hantunya? Hantunya mana? Kabut-kabutnya sudah turun. Yuk kita lanjut. Meski kabutnya tebal banget ini konco-konco, benar-benar tebal ini. Ini berkabut semua ini, konco-koncoku semua.
kita lewat jalur hantu ini. Takut. Ini benar-benar saya sendirian ini. Kalau nggak ada kabut dan sore hari mungkin ini keren banget ini, karena kanan kirinya ada bunga-bunga apa ini, Edelweiss apa Daisy ini. Wah pokoknya kalau ada yang tahu tolong tulis di komentar ya konco-konco, biar saya tambah berani dan bersemangat. Jangan lupa ya konco-konco, like, komen, dan subscribe. Share ke semua konco-koncomu, dulur-dulurmu, selingkuhamu, gendakamu, pacarmu, bojomu, pokoknya sopo wae. Oke. Jalur via Perantunan ini sungguh terjal dan nanjak-nanjak gitu. Tapi estimasi waktu yang diperlukan untuk sampai puncak itu lebih cepat daripada kita harus lewat Mawar atau Promasa. (17.09) sudah sampai di pos 5 Tanggul Boyo. Yo sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo. Dari pos 5 ini kita dapat pelajaran lagi. Ojo adigung, adigang, adiguno. Situ sangat filosofis dan sangat menohok sekali buat saya, buat kalau kalian merasa juga gitu konco-konco. Kita istirahat dulu ya konco-konco. 17.20 kita lanjut lagi dari pos 5 menuju puncak dari Gunung Ungaran. Ini puncak masih jauh pokoknya. Jadi kalau ada yang bilang puncak 5 menit, semangat konco, wah itu double-doublean konco. Kita realistis saja bahwa puncak masih jauh dan kita harus tetap bersabar, semangat, dan kuatkan mental konco-konco. Ini vegetasinya tambah lebat dan ini kabutnya tambah tebal ini konco-konco. Selalu temani saya dalam pendakian Gunung Ungaran untuk menaklukkan, menyelesaikan Payon Praja Kabupaten Semarang ya konco-konco. Ini kita sudah sampai di pertigaan. Kalau lurus ke sana itu ke puncak Benteng Rider, puncak idaman pendaki Gunung Ungaran. Kalau ke kiri ke puncak tertingginya, puncak Botak. Karena saya udah pernah ke puncak Benteng Rider, jadi nanti kita ke puncak Botak sini. Oke. Ini pencahayaan semakin gelap karena ini di pegunungan dan turun kabut. Jadi saya udah nyalakan senter. Tapi sayangnya senter saya senter putih, jadi percuma, tidak menembus kabut. Jadi ya bersabar-sabaran, ya sak titai konco-konco. Tanjakan ini benar-benar Masya Allah. Ini tanda-tandanya kita hampir sampai di puncak ya konco-konco. Bentar lagi kita akan sampai puncak Botak Gunung Ungaran dengan ketinggian 2050 mdpl. Ini hari sudah benar-benar gelap dan alhamdulillahnya saya nggak ketemu hantu satupun. Ya kalaupun ketemu nanti paling tak ajak ngopi-ngopi gitu. Oke, terus ikuti Payon Praja. aslinya keren ini, sayangnya
Matahari sudah gelap. Alhamdulillah konco-konco, akhirnya saya sudah sampai di titik tertinggi dari Kabupaten Semarang. 18.07 kita sampai di Payon Praja Kabupaten Semarang, Puncak Botak, Gunung Ungaran, Dengan ketinggian 2050 mdpl via Perantunan. dan dari puncak Gunung Ungaran ini, Puncak Botak, kita dapat pesan waras wiris warak. Ini pesan buat kita semua para pendaki, Bawa turun sampahmu kalau mau turun. jangan ditinggalkan bergeletakan di mana-mana. Ini tempat pengibaran bendera. Sementara ini plakat biar apa? Biar estetik kayak gimana gitu. Ini karena anginnya kenceng sekali dan dingin banget, ini bisa-bisa hipo. Kita lanjutkan lagi ke puncak Bandolan dan lanjut turun menuju base camp. 19.08 kita sudah sampai di Puncak Bandolan Dengan ketinggian 1885 mdpl. Ini bonus buat kalian semua, 1 trip 2 puncak. bahwa kadangkalanya itu di puncak itu, Kita tidak dapat apa-apa, bahwa kadangkalanya itu proses itu lebih indah daripada hasilnya. Dan yang bisa saya suguhkan kali ini adalah keindahan sebuah proses daripada hasil di puncaknya. Gitu ya teman-temanku semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. share ke semua konco-koncomu, dulur-dulurmu dimanapun berada. Oke, sampai bertemu di Payon Praja selanjutnya. See you.